Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fizal Azmi. Saya dari absen 8. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari pendidikan jarak jauh atau pembelajaran jarak jauh dengan hubungannya dengan dampak negatif. Pendidikan jarak jauh atau pembelajaran jarak jauh adalah metode pembelajaran di mana siswa dan guru tidak berada di lokasi yang sama dengan proses pembelajaran dilakukan melalui media digital. Seperti video referensi, platform, learning, dan bahan ajar online. Pembelajaran jarak jauh muncul sebagai solusi dalam situasi di mana pembelajaran tatap muka tidak memungkinkan seperti pada masa pandemi. Saya akan menjelaskan hubungan antara PJJ dengan dampak negatif perubahan sosial. Langsung aja. Pendidikan jarak jauh atau PJJ memiliki hubungan dengan dampak negatif dari perubahan sosial, terutama jika tidak dikelola dengan baik. Kesenjangan akses teknologi dapat memperdalam ketidaksetaraan sosial, terutama bagi yang tidak tinggal di daerah terpencil atau kurang mampu. Selain itu, keterbatasan interaksi sosial dalam PJJ itu dapat menghambat perkembangan keterampilan sosial dan emosional siswa. Kualitas pendidikan juga bervariasi karena keterbatasan infrastruktur yang memperburuk ketimpangan antara sekolah-sekolah. Di sisi lain, PJJ yang berkepanjangan dapat menyebabkan stres dan kecemasan sehingga berdampak pada kesehatan mental siswa. Meskipun PJJ menawarkan solusi di era teknologi, ia juga bisa memperbesar dampak negatif perubahan sosial jika tidak dipersiapkan secara matang. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih Nurhuzaki, absen 23. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang memicu terjadinya PJJ. Faktor-faktor yang memicu terjadinya PJJ, yang pertama ada pandemi global yang dimulai pada tahun 2020, di mana memaksakan sekolah-sekolah di seluruh dunia, terutama di Indonesia, untuk menghentikan pembelajaran tatap muka guna mengurangi penyebaran virus. Ini mendorong adopsi PJJ secara besar-besaran. Yang kedua, perkembangan teknologi. Majunya teknologi informasi dan komunikasi telah memfasilitasi penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh. Internet, platform e-learning, dan perangkat digital memungkinkan pengajaran dan pembelajaran dilakukan dari mana saja. Yang ketiga, PJJ memungkinkan pendidikan dijangkau oleh mereka yang tinggal di daerah-daerah terpencil, memiliki keterbatasan fisik atau memiliki keterbatasan waktu, seperti pekerja atau ibu di rumah tangga. Yang keempat, PJJ menawarkan fleksibilitas dalam hal waktu dan tempat belajar, memungkinkan siswa untuk mengatur jadwal belajar mereka sendiri sesuai kebutuhan dan kenyamanan. Yang kelima, di beberapa tempat mungkin ada kekurangan guru atau fasilitas fisik yang memadai untuk mengakomodasi semua siswa secara tatap muka. PJJ bisa menjadi solusi untuk masalah ini. Dan yang terakhir, dalam situasi tertentu seperti bencana alam, konflik sosial, atau masalah keamanan lainnya, PJJ dapat menjadi alternatif yang lebih aman dibandingkan pembelajaran tatap muka. Faktor-faktor ini berkontribusi pada berkembangnya pendidikan jarak jauh sebagai bagian integral dari sistem pendidikan modern. Itu adalah keenam faktor-faktor pemicu terjadinya PJJ.
Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arvelin. Di sini saya akan menjelaskan dampak negatif dari PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Nah, yang pertama, adanya penurunan interaksi sosial. Nah, siswa yang kurang berinteraksi secara langsung dengan teman atau gurunya, perkembangan keterampilannya akan terhambat. Yang kedua, adanya kesulitan akses teknologi. Nah, kesulitan ini disebabkan karena tidak semua siswa memiliki perangkat atau akses internet yang memadai. Yang ketiga, siswa bisa atau dapat kehilangan motivasi dalam belajar. Nah, kehilangan motivasi ini disebabkan karena kurangnya pengawasan langsung dari guru atau orang tua yang dapat membuat siswa tersebut mudah kehilangan fokus dan motivasi dalam belajar. Yang keempat, adanya kelelahan digital. Nah, penggunaan perangkat elektronik secara berlebihan dapat menyebabkan kelelahan fisik dan mental pada murid tersebut. Yang kelima, adanya ketergantungan pada orang tua. Nah, karena PJJ, siswa akan lebih bergantung pada orang tua untuk membantu tugas sekolahnya. Nah, hal ini dapat menyebabkan orang tua yang sedang bekerja akan terganggu. Nah, yang keenam, adanya gangguan kesehatan. Gangguan kesehatan ini disebabkan karena kurangnya aktivitas fisik saat PJJ, sehingga menyebabkan masalah kesehatan. Nah, yang ketujuh, guru mungkin akan kesulitan mengevaluasi muridnya sendiri karena keterbatasan dalam pengawasan selama ujian berlangsung. Yang kedelapan, adanya peningkatan stres dan kecemasan pada siswa. Siswa yang PJJ akan merasa terisolasi dan kewalahan dengan tugas yang menumpuk. Hal ini akan menyebabkan peningkatan stres dan kecemasan pada siswa tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semuanya di sini aku mau nanya-nanya ke teman aku. Sebelumnya biarin teman aku kenalin diri. Halo, nama aku Elsya Fitri, biasa dipanggil Echa, dari SMA Jakarta. Kebetulan dia ini teman aku ya, tapi kita beda sekolah. Zaman enam itu di mana sih, Cak? Di Pondok Labu, di dekat Selatak. Oke, di sini aku mau nanya ke kamu tentang topik yang kali ini aku bakal bahas, yaitu tentang PJJ. Kamu tuh sebelumnya tahu nggak sih PJJ itu apa? Tahu. PJJ itu kepanjangan dari apa? Banyak dari pembelajaran jarak jauh. Kamu ngerasain PJJ nggak? Pernah lah. Karena kita akan kebetulan COVID. Iya. Oke, aku bakal nanya-nanya mulai dari pertanyaan pertama. Yang pertama itu, menurut kamu dengan adanya PJJ ini ada gak sih perbedaan cara kamu berinteraksi dengan teman? Perbedaan itu kayak dari sebelum PJJ itu gimana interaksinya, terus pas sesudah PJJ akan ada perubahan cara interaksinya? Mungkin kayak lebih kaku gitu nggak sih ngomongnya kalau semenjak PJJ kan kita kan ngomongnya dari chatan atau kayak Zoom, video call gitu nggak sih? Jadi kalau ketemu langsung jadi kayak awkward gitu. Iya, jadi kayak canggung gitu Iya ya. nggak sih. Oke. Jadi untuk yang pertanyaan kedua, kamu sama PJJ ada ngerasa kesenjangan sosial gitu nggak sih? Kayak kita kan sering PJJ sering banget kayak Zoom, Google Meet gitu-gitu. Nah itu kan nggak semua orang itu punya wifi. Namun teman-teman yang menengah ke bawah itu biasanya kalau misalkan mau Zoom, Google Meet atau lain-lain itu butuh namanya kuota atau paketan atau harus isi pulsa dulu. Iya. Nah kira-kira ada kesenjangan sosial nggak sih menurut kamu? Mungkin ada ya dari beberapa orang yang mungkin yang kelas menengah ke bawah gitu. Jadi sebenarnya aku juga ngerasain itu waktu pelaksanaan PJJ itu, gara-gara waktu itu kan PJJ itu aku kan pindah ke Padang. Jadi di situ kan sinyalnya kan kayak susah sinyal gitu karena kan di daerah pedesaan gitu, kayak banyak bukit-bukit, jadi kayak banyak sinyal gitu. Jadi susah sih ya kalau misalnya mau nge-zoom atau Google Meet, jadi kayak susah gitu. Kadang absennya tuh kayak alpha gitu loh, gara-gara sinyal. Iya. Berarti ada ya guys kesenjangan sosial karena PJJ ini. Nah selanjutnya pertanyaan ketiga atau pertanyaan terakhir. PJJ kan kita itu berinteraksi dengan teman, dengan keluarga atau orang lainnya dengan kata-kata itu lewat ponsel ya. Nah menurut kamu hal seperti itu efektif gak sih? Enggak sih, kayak soalnya kayak susah
gitu komunikasi. Kan kalau misalnya kita lagi ngomong kayak biasa-biasa gini kayak jadi kayak puas itu mau ngomong apa kayak tersampaikan gitu, kayak semuanya kayak tersampaikan. Jadi ya jadi kayak lebih efektif di ngomong langsung daripada online main lewat chattingan gitu. Oke. Mungkin itu aja 3 pertanyaan tentang PJJ. Makasih Elsa. Perkenalkan, aku Erika dari kelompok 3 Sosiologi. Jadi seperti yang kita tahu sebelumnya, teman-teman saya sudah menjelaskan tentang PJJ atau pembelajaran jarak jauh sebagai dampak negatif dari perubahan sosial. Nah, selama PJJ ini kan salah satu upaya pemerintah dalam meminimalisir jatuhnya korban COVID-19. Nah, salah satunya dari ajakan PJJ itu. PJJ itu dilaksanakan di setiap sekolah atau universitas. Nah, adanya PJJ ini pasti kan memberikan dampak negatif pada salah satunya perubahan sosial, bagaimana cara kita berinteraksi dengan guru, siswa, keluarga, atau bahkan teman kita sendiri, atau bahkan masyarakat sekitar. Nah, untuk lebih lengkapnya kita akan buktikan dengan melakukan wawancara kepada teman kita. Halo guys, jadi di sini kita sudah kedatangan narasumber kita yang bernama Kanisa Nurul Aini yang berasal dari SMA di Luhur. Nah, buat kita yang tahun depan akan lulus, COVID-19 itu udah mulai mereda, yang artinya PJJ udah nggak terlalu diterapkan. Nah, tapi pastinya pas SMP dulu, Kanisa pernah ngerasain PJJ kan? Iya. Nah, dulu SMP di mana nih? Di MTS 6. Oke, kita langsung aja ke wawancara kita mengenai PJJ sebagai dampak negatif dari perubahan sosial. Nah, untuk pertanyaan pertama, menurut kakak nih, dengan adanya PJJ ini, ada nggak sih perbedaan dari cara kita berinteraksi dengan teman, guru, atau bahkan keluarga dibanding dengan sebelum adanya PJJ ini? Menurut saya, interaksi saat kita PJJ sama sebelum adanya PJJ itu berubah. Perbedaannya tuh waktu kita sebelum PJJ, interaksi di sekolah itu lumayan banyak kan. Kita bercanda bareng, ngobrol bareng, diskusi bareng secara tatap muka. Jadi kita tuh kayak lebih menjalin pertemanan, jadi kita lebih dekat sama teman, lebih nyaman, terus lebih nyaman berdiskusi tentang pelajaran atau tentang apapun. Nah, setelah terjadinya PJJ itu, kita interaksinya jadi kurang. Kita paling ngobrol lewat chat atau video call. Jadi terbatas gitu ya? Iya, jadi terbatas. Dan kita jadi kayak kurang nyaman karena kadang terjadi salah paham juga kalau chatting kan. Karena kita nggak ngeliat gimana bahasa tubuh orang itu, gimana nada orang itu bicara. Jadi menurut saya terdapat banyak perbedaan PJJ maupun saat PJJ dan tidak PJJ. Oke, jadi nomor 1 jawabannya pasti ada perbedaan. Nah, kita lanjut aja ke nomor 2. Kakak sama PJJ ini ada nggak sih kayak ngerasa kesenjangan sosial gitu? Kayak kan kita PJJ sering banget Zoom, Google Meet gitu-gitu. Nah, itu kan pasti butuh internet. Nah, nggak semua orang di rumah itu pasti kan ada wifi. Nah, sedangkan kita harus beli kuota dulu nih bagi yang rumahnya nggak ada wifi. Nah, itu menurut kakak ada nggak sih kesenjangan sosialnya? Menurut saya kesenjangan sosial saat PJJ itu ada. Salah satunya itu ya teknologi sama internet. Bagi kita yang ekonominya menengah ke bawah itu ya kita kan harus beli internet dulu yang atau pulsa gitu yang kadang mahal terus memberatkan kita. Belum lagi kadang internet itu lemot dan sinyalnya yang kurang, jadi kita harus nyari tempat mana yang sinyalnya baik. Nah, kalau yang punya wifi itu kan paling kendalanya cuma lemot sebentar, tapi terus habis itu ya udah gak ada kendala soal dananya juga nggak itu. Menurut saya kesenjangan sosialnya lumayan terlihat. Oke, lanjut pertanyaan nomor 3. Nah, PJJ itu kan kita berinteraksi dengan teman, guru, keluarga, dan masyarakat sekitar yang rata-rata lewat ponsel. Nah, menurut kakak ini hal seperti itu efektif nggak sih? Menurut saya kurang efektif. Menurut saya kurang efektif karena kita kan belajar online. Kadang internetnya suka lemot, ada gangguan jaringan atau yang lainnya kan. Jadi itu mengganggu Jalannya pembelajaran. Iya, jalannya pembelajaran, dan itu membuat fokus kita tuh pecah. Jadi kita nggak bisa menyerap pelajaran dengan baik. Jadi karena lewat HP gitu pasti susah ya memahami gurunya pasti. Oke, jadi guys itu adalah jawaban dari 3 pertanyaan kelompok
saya. Nah, sekian, terima kasih ya Kak Anissa sudah mau menceritakan masalah dalam PJJ ini. Sekian dari saya, terima kasih. Pendidikan jarak jauh atau PJJ merupakan salah satu contoh bagaimana perubahan sosial dapat dipicu oleh berbagai faktor, termasuk perkembangan teknologi dan kondisi eksternal seperti pandemi global. Penggunaan PJJ telah mengubah dinamika pendidikan tradisional yang sebelumnya lebih menekankan pada interaksi tatap muka langsung di ruang kelas fisik. Perubahan ini telah mengubah cara pandang masyarakat terhadap pendidikan, di mana fleksibilitas, aksesibilitas, dan penggunaan teknologi menjadi lebih penting. Secara sosial, PJJ mendorong adaptasi baru dalam kehidupan masyarakat, baik di kalangan siswa, guru, maupun institusi pendidikan. PJJ memungkinkan pendidikan menjadi lebih inklusif, menjangkau kelompok-kelompok yang sebelumnya sulit mengakses pendidikan karena keterbatasan geografis atau fisik. Selain itu, PJJ juga merespons tantangan global seperti pandemi dan bencana alam, serta berfungsi sebagai solusi untuk keterbatasan sumber daya, seperti kekurangan guru atau fasilitas pendidikan. Kesimpulannya, PJJ merupakan manifestasi dari perubahan sosial yang dipicu oleh kebutuhan untuk beradaptasi dengan tantangan zaman. Teknologi telah memainkan peran kunci dalam memfasilitasi perubahan ini, menjadikan PJJ sebagai bagian penting dari sistem pendidikan masa kini dan masa depan, serta mengubah cara masyarakat mengakses dan memandang pendidikan secara fleksibel dan dinamis.